Aisyah Najatul Haq Mustikani, merupakan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar angkatan 2024. Oke, sebelumnya bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, boleh perkenalkan nama terlebih dahulu, kemudian dari jurusan mana? Perkenalkan, nama saya Fajriatul Fadila, biasa dipanggil Fajria, atau teman-temanku juga biasa panggil saya Iya. Terus saya dari jurusan Fakultas Hukum Universitas Hal-Oleh. Oke, asalnya dari mana kalau boleh tahu? Dari Kendari. Oke, dari Kendari. Oke, adapun tujuan wawancara ini dilakukan yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah, yaitu metode wawancara. Kemudian untuk durasi wawancaranya itu berjalan sekitar 60 menit. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Iya, apakah ingin untuk buang air kecil dulu atau melakukan kegiatan yang lain? Tidak ada? Oke, karena tidak ada, dikarenakan agar proses wawancaranya berjalan lancar tanpa ada hambatan. Kemudian informasi yang Ia sampaikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan akademik saja. Kemudian apakah Ia mungkin ada harapan atau hal tertentu yang ingin diperoleh dari proses wawancara kita pada hari ini? Enggak gitu. Tidak ada. Apakah ada beberapa hal yang belum jelas? Jelas semua. Oh, tidak ada jelas semua. Oke. Kita akan masuk ke proses wawancaranya. Pertama saya ingin menanyakan identitas tak terlebih dahulu. Boleh tahu nama lengkap tak siapa? Fajriatul Fadila. Jenis kelamin. Tempat tanggal lahir tak? Kendari 14 September 2006. Anak keberapa dari berapa bersaudara? Anak pertama dari 3 bersaudara. Alamat rumah tak? Jalan Jambu Putih. Nomor telepon tak? 0878 2433 1343. Agama? Suku bangsa tak? Suku Tolaki. Pendidikan terakhir? SMA. TK tak? Tahun lulusnya berapa? 2000 berapa? Lulus 2014. Di lokasinya di Di Kendari. SMP-nya tahun lulusnya dari berapa? SMP 2021. Lokasi Di Kendari. SMA? 2024. Kendari juga. Apakah ada prestasi atau jenis prestasi, terus kemudian juara atau tingkat berapa dan tahun berapa? Kalau waktu SMP itu sering dapat juara bahasa Inggris. Itu waktu dari 2019 sampai 2020. Juaranya tingkat berapa? Maksudnya? Ranking berapa? Juara berapa? Oh, 1. Pekerjaan? Sekarang mahasiswa. Instansinya? Universitas Hal-Oleh. Tahun masuk? 2024. Status perkawinan? Belum. Jumlah saudara tak? Jumlah bersaudara 3. Namanya orang tua tak? Nama bapak? Sigit Indrajaya.
Ibu Siti Fatimah. usia Bapak 43 kalau nggak salah. Ibu 37, 36, 37. pendidikan terakhir ayah tak? SMA. Ibu tak? SMA juga. Alamat beliau Sama Jalan Jambu Putih. kita akan beralih ke pertanyaan wawancara. Berapa jumlah anggota keluarga teh yang tinggal bersama kita saat ini? 5 orang dalam rumah. Kemudian bagaimana pembagian peran atau tanggung jawab dalam keluarga? Apakah berjalan sesuai peran masing-masing atau pernah mungkin terjadi pertukaran peran? Seperti misal ibu bekerja, kemudian bapak tak itu jaga rumah. Biasa enggak sih kalau yang seperti itu, hanya kayak ada perannya masing-masing gitu, kayak ayah kerja, terus mamaku di rumah memasak, terus urus anak. Bagaimana suasana dalam keluarga tak sehari? Apakah cenderung harmonis atau sering terjadi pertengkaran? Alhamdulillah harmonis. Pernah ada konflik dalam keluarga yang sangat membekas bagi kita sendiri dan mungkin sulit untuk dilupakan? Enggak ada. Tidak ada. Bagaimana hubungan tak dengan masing-masing keluarga? Misalnya dengan orang tua tak bagaimana, terus dengan saudara tak bagaimana? Kalau dengan orang tua baik sih, hanya kadang biasa kayak adalah biasa sering selisih begitu. Kalau biasa tidak mood. Terus kalau sama saudara memang kurang dekat sama saudara. Kalau tadi kan kita bilang suka ada terjadi perselisihan antara orang tua tak. Nah, perselisihannya itu seperti apa? Kalau biasa, tapi bukan antara orang tua, kedua orang tua aku begitu, kayak saya dan mereka biasanya saya yang merasa kayak kurang dimengerti gitu, kayak misalnya sering dibedakan gitu. Dibedakannya itu sama saudara tak atau sama kerabat? Sebenarnya enggak eksplisit dibedakan gitu, hanya sama rasa kayak bagaimana ya, kayak tidak, kayak sering biasa tidak dianggap. Iya. Kalau dengan saudara tak itu seperti apa? Kenapa merasa kurang dekat dengan saudara tak? Karena bagaimana kita masing-masing tutup diri gitu, jadi jarang bicara juga. Terus tapi kalau sama adiknya itu tidak. Siapa biasanya anggota keluarga itu yang paling dekat dengan kita dan mengapa? Karena kan orang keluarga bapak sama mama sih, ayah sama mama. Kenapa paling dekat sama mama dan bapak? Karena walaupun biasa kita sering tidak selesainya sering tidak sama mereka, tapi biasa juga kita sering sharing sama mereka begitu. Kalau ada apa-apa gitu sering cerita, terus mereka juga responnya baik, jadi saya rasa ya dekat lah gitu. Bagaimana keluarga biasanya tuh menyelesaikan masalah atau konflik yang terjadi? Biasanya saat tidak terlalu ini sih rasa diselesaikan masalahnya, tapi biasanya itu kayak dengan bicara aja gitu, bicara sama-sama. Tapi biasanya kayak dibiarkan saja mengalir gitu, udah selesai sendiri. Nilai atau kebiasaan apa yang menurut tak itu paling ditekankan dalam keluarga tak? Sopan santun sih. Menurut tak, bagaimana pengaruh
keluarga Ata terhadap diri Ata pada saat ini? Kalau saya karena dari didikannya mereka sebenarnya kadang saya suka kayak apa merasa kayak saya ditekan sekali begitu, kayak saya terlalu strict begitu, saya ingin dia kayak orang lain gitu, kayak lihat dunia di luar. Tapi lama-kelamaan saya mengerti gitu, karena banyaknya kasus-kasus yang marak di anak-anak remaja yang sekarang, jadi saya rasa kayak oh ya ada juga dampaknya mereka larang-larang saya melakukan hal-hal yang Siapa yang paling sering mengasuh kita pada saat kita kecil? Yang paling dominan dalam proses pengasuhan di keluarga itu siapa? Abah. Bagaimana gaya pengasuhannya yang kita rasakan dari orang tua atau pengasuh tak, misalnya keraskah, tegas, santai, atau penuh perhatian? Tegas sama santai sih, tidak, kadang ada kalanya juga kita dimarahi gitu, dipukul, tapi karena lakukan hal yang memang harus dikasih tegas begitu, harus dikasih keras. Tapi kalau yang lain itu cuma diajak bicara supaya bisa mengerti saja. Bagaimana caranya orang tua Ata itu mendisiplinkan kita ketika melakukan kesalahan? Pertama itu biasa dikasih tahu sih, tapi kalau lama kelamaan sudah tidak mau mendengar baru dikasih sanksi. Seberapa dekat hubungan kita dengan orang tua Ata saat kita masih kecil? Dekat sekali nih, karena saya kecil juga dulu, namanya juga anak kecil kok, jadi sangat butuh sekali peran orang tua. Apakah orang tua itu dia kasih dukungan ketika kita hadapi masalah? Iya, sering. Apakah orang tua beri kita kebebasan dalam mengambil keputusan atau lebih sering mengatur kita? Sebenarnya kadang dia kasih buat ambil keputusan sendiri, kadang sama tanya sama mereka apakah keputusan ini sudah bagus untuk saya lakukan atau tidak, jadi sama pasaran sih sama mereka. Bagaimana caranya orang tua tunjukkan kasih sayangnya kepada kita? Sebenarnya keluarga tuh tipikal bukan yang kayak tunjukkan kasih sayang sekentara itu gitu, tapi kalau kita tahu bahwa mereka sayang sama kita, jadi tidak terlalu ini sih, terlalu buat udah kasih perhatian. Apakah ada pengalaman dalam pengasuhan yang menurut itu sangat berkesan atau mempengaruhi Rita sampai sekarang? Apa sih? Ya, sebenarnya nggak ada sih. Bagaimana pengalaman belajar dari SD hingga SMA? Apakah secara umum itu menyenangkan atau ada masa yang terasa berat begitu dari SD hingga SMA? Kalau dari SD sebenarnya banyak masa beratnya. Kalau dari SD dulu itu dari kelas 4 sampai dari kelas 5 sampai kelas 6 itu ada, saya pernah dapat sesuatu yang jelek begitu dari temanku, terus itu yang buat saya trauma sampai sekarang masih ada. Terus masuk ke SMP juga karena trauma dari SD itu, jadi saya susah untuk berteman dengan temanku yang laki-laki di SMP. Nah terus masuk di SMP juga saya menutup diri karena saya rasa kayak insecure gitu, kayak saya tidak pantas buat orang lain. Nah masuk di SMA itu sebenarnya di SMA itu di fase SMA itu yang bisa kasih saya rasa aman sama temanku yang laki-laki, sama teman-temanku yang lain. Gitu saya dapat teman yang kayak apa ya, kayak enggak apa-apa lo saya kasih keluar emosiku gitu, enggak apa-apa lo menangis. Tapi ada beberapa masalah-masalah yang akhirnya
bisa bikin saya burn out, yang ke-trigger jadi menjadi masalah yang besar buat sampai sekarang ini. Untuk atur emosiku itu masih susah. Pengalaman tidak enakannya itu apakah bisa dijelaskan, tapi kalau misal membuat traumanya muncul kembali, tidak apa-apa di skip, mungkin bisa saja diceritakan sedikit saja, tapi tidak usah dijelaskan kalau memang membangkitkan rasa trauma tak. Kalau dari SD itu traumanya karena ada temanku cowok, terus dia itu memang sering kejar saya dari kelas 5 SD, tapi kejarnya itu kayak udah obses gitu, jadi nggak bagus. Terus biasa udah sampai pegang-pegang lah gitu. Terus kalau SMP, karena mungkin dari badanku dulu agak gendut begitu, jadi saya rasa kayak enggak ini. Terus teman-temanku juga kayak tidak terlalu dengan saya, jadi sangat diri. Terus kalau di SMA itu ya biasa masalah pertemanan lah begitu, jadi kadang itu yang bikin enggak enak. Apa yang mendorong kita memilih jurusan dan kampus yang sekarang kita tempuh? Apakah benar-benar itu pilihan dari hati kita atau ada pengaruh yang lain? Sebenarnya sering mau ambil jurusan yang sekarang, tapi karena orang tua tidak memperbolehkan untuk sekolah di luar, dan jurusan yang saya mau ambil itu memang di luar, mau ke di luar, nggak mau kalau di sini. Jadi saya coba-coba tembak fakultas hukum. Sebenarnya itu orang tua aku sama keluarga aku tuh maunya di kesehatan, tapi karena mungkin belum rezeki juga, jadi tidak lolos di kesehatan waktu SNBT. Terus saya coba lagi SNBT, ternyata alhamdulillah lolosnya di hukum, jadi masuk hukum. Kebetulan juga saya rada suka aja dengan yang berbau hukum, jadi saya coba juga serius. Jadi untuk sekarang apakah disukai atau bagaimana? Kadang menyesal, kadang tidak. Bagaimana perbedaan sistem dan gaya belajar tadi kampus dibanding dengan di SMA dulu? Apa yang paling mengejutkan? Beda sekali. Karena biasanya kalau di SMA itu sama teman-teman kan biasa belajar sama-sama. Di kuliah memang ada belajar sama-sama, tapi kayak kecuali kita paksa begitu, kayak apa ya namanya, kayak harus kita ajak-ajak. Kalau dulu di SMA itu kayak langsung sini nih kita belajar sama-sama begitu, kayak kerja tugas sama-sama. Kalau di kuliah itu kayak lebih ke individual gitu. Terus dari kerja kelompoknya juga memang kalau di perkuliahan memang semuanya mungkin pernah rasa deh. Kalau di perkuliahan itu kayak ada yang lebih condong satu orang, ada juga yang tidak. Jadi beda sama SMA, masih sama-sama kerja begitu. Pernahkah kita merasa tidak percaya diri secara akademik dibanding teman-teman yang berasal dari sekolah favorit? Pernah, sampai sekarang malah. Jadi kadang kayak kenapa dia sandalnya seperti dia, padahal memang kemampuanku sampai situ Ji. Padahal saya bisa Ji, tapi kayak kadang saya rasa kayak ada Ji jeleknya juga, kadang sama saya kayak ada Ji dia, jadi udah bisa Ji. Padahal saya boleh juga pernah seperti itu sebenarnya, tapi kadang kalau saya paksa bisa jadi kadang kayak tadi banding-bandingkan diri kayak percuma juga saya paksa begini, tapi tetap dia tidak seperti dia gitu. Pernah kita mempertimbangkan untuk berhenti kuliah atau pindah, dan apa yang memunculkan pikiran itu dan apa yang akhirnya membuat kita bertahan di jurusan itu? Pernah semester waktu awal semester 2 itu saya sudah kasih tahu orang tuaku sama UTBK kembali, sama pindah, sama GPR. Tapi setelah mamaku bilang kayak dicoba saja dulu, mungkin memang lagi ada fasenya, mungkin kita capek tuh, karena saya rasa juga kayak sangat cocok sekali di fakultas ini, sangat cocok sekali di kampus ini dengan teman-temannya juga yang begitu. Jadi aku tuh kayak cuma pulang kuliah, tidak ada progres yang saya lihat. Tapi lama-kelamaan juga saya paksa diri kayak kita coba nih dulu, mungkin memang lagi fase jenuhnya juga kita. Ternyata ya sampai sekarang alhamdulillah masih jalan, nggak tahu ke depannya.
Bagaimana kita mengelola tekanan seperti tugas atau ujian atau deadline sambil kita juga menyesuaikan diri kita dengan lingkungan baru yang asing. Sebenarnya itu sih yang masih mau saya perbaiki, karena jeleknya saya itu kalau misalnya ada tugas deadline-nya mepet biasa saya kerjakan satu kali, jadi kadang sudah nggak ada istirahat, jadi stres, jadi burn out begitu. Terus mana mau ke kampus lagi ketemu dengan orang-orang yang biasanya energinya terserap toh, jadi kadang seharusnya itu sih yang saya perbaiki, caraku kerja tugas. Apa ada dosen atau teman kuliah yang berperan besar dalam perjalanan akademik tak, entah seperti inspirasi atau justru sebagai tantangan? Sebenarnya kalau teman ada teman dekatku yang memang selalu sama saya waktu semester 1, jadi kayak jadi itu juga alasanku saya tidak mau pindah, karena saya pikir kayak kita rencana mau masuk di konsentrasi yang sama, jadi kayak kalau saya pindah dan nanti udah sendiri. Terus kalau dosen, banyak sih dosen yang motivasi juga, tapi enggak sampai motivasi saya sampai bisa cara aku belajar bagus gitu. Tapi kalau teman-teman banyak dari teman-teman, soalnya dosen-dosennya juga banyak yang tidak cocok dengan saya. Kalau kita membayangkan diri kita saat wisuda nanti, apa yang paling ingin kita rasakan dan capai, bukan hanya secara akademik tapi juga sebagai suatu pribadi? Kalau saya wisuda nanti kayak yang mau dicapai itu kayak bagaimana bangganya orang tua sama saya begitu, kayak mereka sudah biayai saya sampai sejauh ini, bagaimana mereka bisa rasakan anakku dia sudah sarjana ini. Terus juga kayak bagaimana ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari fakultas yang sekarang, bagaimana juga nanti teman-temanku yang lain sama-sama saya sampai wisuda. Ini itu sih. Bagaimana kondisi kesehatan tak secara umum sejak kecil hingga sekarang? Apakah kita terbilang orang yang jarang atau sering sakit? Sering sakit sih memang, saya dari kecil sampai sekarang. Bagaimana perubahan pola makan tak Bagaimana perubahan pola makan tak dari bayi sampai sekarang? Bagaimana? Kalau dari bayi kayaknya sampai terlalu ingat ya, tapi waktu masih kecil memang saya dulu orangnya nggak mau makan sampai SD, tapi kalau aku kasih suplemen jadi sama makan sampai sekarang alhamdulillah, kecuali saya stres baru mogok makan. Bagaimana kualitas tidur tak sejak kuliah? Apakah kita bisa tidur cukup nyenyak atau sering terganggu? Sering terganggu sekali, bahkan tidak tidur. Pernah jatuh sakit dan kita mengurus diri tak sendiri tanpa keluarga, dan bagaimana pengalaman itu? Kayaknya alhamdulillahnya kalau sakit masih diurus sih. Kalau sakit tidak pernah urus diri sendiri, hanya kecuali kayak demam biasa atau sakit-sakit yang tidak terlalu tidak terlalu mengharuskan bisa dibantu, itu biasa saya sendiri. Apakah kita merasa stres atau tekanan yang kita alami di kuliah itu sudah mulai berdampak pada kondisi fisik kita, misalnya sering pusing, atau mudah lelah? Iya, berdampak sekali, karena salah satunya itu sering pusing, terus asam lambung juga karena telat makan. Bagaimana aktivitas fisik dan olahraga sejak kuliah? Apakah masih terjaga atau sangat berkurang dibanding sebelumnya? Berkurang sih, karena sibuk ya kalau di perkuliahan itu. Jadi kayak waktu olahraga aku sering sih olahraga, tapi kayak tidak seintens dulu. Kalau sekarang kalau ada waktu luang saja. Apakah kita pernah mengabaikan keluhan kesehatan karena tidak ingin merepotkan orang lain, atau karena tidak tahu harus kemana? Ya, sering
sampai sampai ini juga waktu saya sakit sebenarnya saya nggak mau, kan sempat saya masuk rumah sakit itu sebenarnya saya nggak mau ke rumah sakit, tapi betul-betul saya sudah gawat sekali, sudah tidak bisa tertolong jadi harus ke rumah sakit, soalnya pada sekali merepotkan karena takut tidak ada yang jaga gitu, orang sibuk. Bagaimana cara Kak menjaga kesehatan dan merawat diri sendiri di perkuliahan ini? Sebenarnya kadang juga salah sih sama kesehatanku sendiri, tapi biasa pas suka ingat begitu kayak ih kalau saya sakit-sakit terus ini bakal banyak bolosku, bakal banyak apa-aku, jadi saya harus sehat gitu, saya afirmasi sama diri sendiri saya harus sehat. Kalau kita menilai kondisi kesehatan Kak secara keseluruhan saat ini dengan skala 1 sampai 10, angka berapa yang akan kita berikan dan kenapa? Apa alasannya? Kesehatanku sekarang sih 8 ya. Soalnya kalau untuk sekarang karena tugasku juga sebenarnya kesehatanku tergantung tugas sih. Kalau tugasku sedikit karena sekarang masuk semester awal tugasku baru beberapa, jadi alhamdulillah tidak terlalu mengganggu di tidurku kalau tetap terganggu. Terus kalau kesehatan sekarang memang lagi flu, tapi nggak sakit-sakit sekali sih. Bagaimana kita menggambarkan diri Kak sebagai orang yang bersosialisasi? Apakah kita termasuk orang yang mudah akrab dengan orang baru atau butuh waktu lebih lama untuk bisa akrab dengan orang baru? Bisa mudah akrab sama orang baru kalau orangnya juga cocok dengan saya, tapi kadang juga sulit untuk akrab sama orang karena biasa kita nggak baku cocok begitu, kayak baku tegur contohnya kok misalnya sudah tegur dia terus saya tegur dia tegur balik saya, terus kita bicara tapi ada juga biasa ketemu orang kayak sudah tegur tapi dia cuma jawab kayak oh iya, nah itu biasa bikin susah untuk saya sosialisasi. Bagaimana proses kita membangun pertemanan pertama kali di kampus? Apa yang membuatnya mudah atau sulit? Kalau pertama di kampus sebenarnya memang susah karena saya pikir kayak indah ada dia temanku yang masuk di fakultas ini, tapi alhamdulillah dia bisa ketemu dengan orang-orang yang baik yang langsung kayak mau temani saya begitu, ajak saya berteman, jadi mudah-mudah sih dapat teman. Pernah Ki merasa dikucilkan, diremehkan, atau sulit diterima karena kita mungkin berasal dari bukan berbeda Ki dari teman tak gitu? Saya pernah waktu SMP kayaknya, karena saya berteman sama orang yang dia tidak suka terus gak ajak temannya untuk jengkel saya. Apa ada perbedaan nilai norma atau kebiasaan antara kita dengan teman-teman di kampus yang sering membuat kita tuh nggak nyaman atau bingung? Biasa sih ada kayak apa ya, kayak biasa bicara kayak misalnya kita cerita kadang biasa kan saya kalau cerita saya dengar sekali orang gitu, salah pas HP atau apa gitu, tapi kalau di kampus itu kadang kan kita dapat teman-teman yang beda-beda ya juga sifatnya, jadi kadang kalau saya cerita mereka kayak kurang perhatikan gitu. Terus kalau ibadah juga kayak beda sekali sama teman SMA aku, biasa kita ibadah sama-sama, kalau mereka mungkin nggak tahu ya, tidak mau juga berpikir saya lebih baik dari mereka, tapi kadang kayak cuma cukup tahu saja gitu. Pernah kita merasa harus menyembunyikan atau mengubah bagian dari identitas tak atau latar belakang tak agar bisa diterima dalam pertemanan? Sebenarnya pertama itu memang saya menutup, tapi kalau sudah dekat sekali saya sudah membuka diri nih. Tapi kalau sembunyikan latar belakang sebenarnya enggak sih. Bagaimana hubungan tak dengan teman-teman lama tak? Apakah masih dekat atau perlahan merenggang?
Alhamdulillah masih dekat sampai sekarang. Siapa orang yang saat ini paling kita percaya dan paling bisa kita ceritai di mungkin masa-masa kehidupan, dan apa yang membuat kita mempercayai dia gitu? Sebenarnya nggak ada sih yang, bukan nggak ada, maksudnya kayak mending sakit sendiri. Tapi kalau cerita biasa begitu di teman SMA atau temanku memang yang dari kecil itu, kenapa sering cerita sama mereka, karena mereka tuh udah suka menjudge begitu, kayak tidak langsung judge, tapi dengarkan dulu cerita. Terus mereka juga orangnya tidak bocor kalau misalnya kita cerita sama mereka, jadi saya nyaman tadi cerita sama mereka. Apa kita terlibat dalam komunitas, organisasi atau kegiatan sosial di kampus atau misalnya di luar kampus, dan bagaimana pengalaman tersebut bagi kita? Nggak ada sih yang ikut organisasi di dalam atau di luar. Apa pernah ada konflik atau gesekan dengan teman tak yang cukup berat dan mempengaruhi kesejahteraan mental tak? Pernah. Waktu SMA itu sih sampai hampir 1 tahun kita tidak berbicara, dan itu betul-betul bikin capek karena sering bertanya-tanya kayak apa ya salahku dengan dia, kayak jadi kayak ya burn out sendiri kalau dipikir. Tapi sekarang ya baikan ya, alhamdulillah. Kalau kita jujur, apakah pernah merasa kesepian meskipun dikelilingi banyak orang? Ya sering sekali. Sering kayak kenapa nih, kayak banyak sih temanku, tapi saya rasa kayak saya sendiri gitu, kayak tidak puas sekali sama diriku sendiri gitu. Jadi kadang kesepian terus, padahal banyak juga temanku. Apa pernah kita bekerja sebelumnya? Tidak pernah. Berita juga belum pernah di. Sejauh yang kita tahu atau pernah diceritakan sama orang tua ta, bagaimana kondisi ibu ta saat mengandung? Apakah ada hal yang berkesan atau tidak biasa? Sering sih dia suka cerita sama orang tuaku. Biasanya yang paling berkesan itu karena saya satu-satunya anak yang udah lahir secara normal. Di antara kita 3 bersaudara itu yang 2 adikku cowok itu harus melalui operasi. Apakah pernah mendengar dari cerita keluarga tentang proses kelahiran tak? Apakah berjalan lancar atau ada momen-momen yang dramatis? Sebenarnya nggak ada, pernah sih dengar, tapi nggak ada yang sampai momen dramatis gitu, kayak memang alhamdulillah lancar sih kalau dilahirkan. Apakah kita tahu kita lahir cukup bulan atau ada kondisi medis tertentu saat dilahirkan? Cukup bulan sih. Apakah ada tradisi, ritual, atau kepercayaan adat di kampung tak yang dilakukan mungkin pada saat seorang lahir dan juga dilakukan untuk kelahiran tak? Nggak ada sih setahu itu, karena nggak ada sih kalau di sini. Apakah kita adalah anak pertama, tengah, bungsu atau tunggal, dan bagaimana posisi itu dalam keluarga mempengaruhi cara tak dibesarkan? Saya anak pertama, dan cara dibesarkannya memang beda sekali dengan saudara-saudara yang lain, karena biasanya itu anak pertama kayak jadikan contoh lah, jadi kadang kita sama saya jadi kakak ternyata berat. Apakah orang tua tak pernah bercerita tentang bagaimana perasaan mereka ketika pertama kali melihat kita setelah lahir? Enggak sih, nggak pernah cerita. Apakah kondisi sosial ekonomi keluarga saat lahir itu berbeda dari sekarang? Bagaimana konteks itu mempengaruhi cerita masa kecil tak? Sebenarnya ya berbeda, karena dulu kan aku belum terangkat dari PNS tau. Jadi kayak ya masih sederhana sekali gitu. Tapi sekarang karena alhamdulillah pekerjaannya juga sudah baik,
sudah lancar, jadi lancar sampai sekarang. Kalau masa kecil dulu saya tidak terlalu ingat deh, karena jarang juga kita cerita soal masa kecil. Apa ada hal cerita asal usul yang selama ini kita penasaran kan tapi belum pernah kita tanyakan ke orang tua tak? Nggak ada sih, sebelum coba untuk ini. Apakah nama yang diberikan orang tua itu memiliki makna atau cicilan tertentu, dan apakah itu berarti sesuatu bagi kita? Sebenarnya saya tidak terlalu tahu arti nama aku, tapi aku pernah dia bilang kalau nama aku tuh kalau Sabila yang terakhir itu adalah salah satu nama surga, salah satu nama mata air surga kalau saya nggak salah. Tapi kalau nama yang ini kan nggak tahu, saya tidak tanya juga. Kalau kita merangkum cerita tentang asal usul dan fiskal realita, apa satu kata atau kalimat yang paling tepat menggambarkan bagaimana kita memandang permulaan hidup itu? Ya sebenarnya kalau dirangkum, sebenarnya saya nggak pernah tahu sih cerita aku dari lahir sampai sekarang, jadi saya sama rangkum gitu. Karena saya nggak pernah tahu bagaimana alurnya, nggak pernah diceritakan. Sejauh yang kita ingat atau pernah dengar dari keluarga, bagaimana perkembangan fisik di masa kanak-kanak? Apakah normal atau ada yang berbeda? Dulu kalau kondisi fisik, kalau dulu memang saya kecil sekali, jadi diharuskan untuk waktu kelas SD itu memang kecil sekali kurus, jadi diharuskan untuk mama aku coba untuk kasih suplemen gitu sampai sekarang, jadi alhamdulillah sudah bagus berat badannya. Apa pernah ada kondisi fisik atau penyakit tertentu di masa kanak-kanak yang cukup berpengaruh pada aktivitas dan kehidupan tak saat ini? Tidak dijamin. Bagaimana kita memandang tubuh tak sendiri pada saat ini? Apakah kita merasa nyaman atau ada hal yang sering kita khawatirkan? Sebenarnya kalau kondisi tubuhku sekarang yang saya khawatirkan penyakitku sih, karena memang ada penyakit pneumonia yang sering kambuh itu SK sama asam lambung. Kalau saya stres itu biasa sekali sekali yang sampai ada kambuh, terus itu merepotkan. Ada kebiasaan atau aktivitas tak yang dari dulu menjadi bagian dari keseharian tak sekarang tapi tidak bisa kita lakukan? Dulu nggak ada sih, karena aktivitasku dulu sampai sekarang itu masih sering dilakukan. Apa kita pernah mendapat komentar tentang penampilan tak atau kondisi fisik dari orang-orang yang bukan lingkungan dekat tak yang terasa tidak menyenangkan? Sering sih, karena sering dibilang gendut gitu, sering dibilang jelek. Seberapa besar perhatian yang kita berikan pada kesehatan dan kondisi fisik kita sehari-hari? Apakah itu terasa seperti prioritas atau sering terlupakan? Sering lupa sih, bukan salah satu prioritas, karena ya namanya juga manusia tuh, kayak aktivitasnya juga bukan cuma untuk pendidikan kesehatan. Apa kondisi fisik dan penampilan fisik tak pernah menjadi sumber rasa tidak percaya diri atau hambatan dalam kehidupan sosial tak? Kondisi fisik sih, waktu SMP dan saya berteman juga, kayak saya takut berteman sama orang lain karena takutnya mereka nggak nyaman sama saya. Bagaimana kita mendefinisikan tubuh yang sehat bagi diri kita sendiri? Apakah definisi itu berubah sejak kita dewasa dan tinggal dan kuliah? Sebenarnya tidak ada sih perubahan signifikan kesehatan itu dari kecil sampai kuliah. Bagaimana kita menggambarkan diri kita sebagai anak-anak dari sisi karakter dan cara berpikir? Apakah kita anak yang banyak bertanya, pendiam, atau seperti apa? Saya kadang bertanya, saya juga sesuai kondisi sih. Saya memang anaknya kepoan, jadi kadang sering sekali bertanya, kadang lagi kalau lagi banget itu saya diam saja.
Karena kita pernah mengalami kesulitan belajar atau memahami pelajaran tertentu di sekolah dasar atau menengah, bagaimana kita menghadapinya? Sering sih, karena memang saya konsentrasinya memang agak sering buyar gitu, sering tidak fokus sama satu hal. Caraku itu untuk tangani begitu biasa harus pelajari satu-satu dulu, harus mengerti satu-satu dulu. Kalau sudah mengerti baru lanjut yang lain. Bagaimana cara tak memproses dan menghadapi masalah? Apakah kita tipe yang menganalisis panjang lebar, bertindak cepat, atau cenderung menghindar? Saya kadang juga langsung bicara sama orangnya atau langsung cari tahu apa inti masalahnya, tapi kadang juga kalau lagi betul-betul memang lagi burnout sekali, lagi tidak bisa ngapa-ngapain, itu baru saya menghindar. Apakah kita pernah mengalami fase di mana pikiran negatif itu atau pesimis sangat mendominasi dan sulit untuk kita kendalikan? Iya. Bagaimana kita mengelola informasi dan stimulasi yang jauh lebih banyak dan cepat dibanding dulu dan sekarang? Kalau dulu sebenarnya nggak jauh-jauh beda cepat tapi kayak selalu cepat sekarang karena memang harus diharuskan untuk lebih cepat mengelola informasi. Apakah kita pernah merasa sangat tertekan secara mental hingga sulit berfungsi sehari-hari seperti pergi kuliah, berinteraksi, atau menyelesaikan tugas tak? Pernah. Karena waktu bagaimana ya, karena kuliah itu banyak sekali tekanannya, bukan cuma dari tugas tapi dari lingkungannya juga. Jadi kadang saya suka rasa kayak saya mau deh pergi kuliah, saya tidak mau kayak ketemu dengan orang-orang. Tapi kadang juga ada dulu momen karena ada salah satu dari keluargaku yang tidak suka sama jurusan ini, terus dia ada perkataannya yang bikin saya rasa kayak down sekali. Jadi saya langsung tutup diri, saya langsung nggak mau ketemu sama orang beberapa kali. Mempengaruhi kepercayaan diri tak? Bagaimana kita memandang kesehatan mental? Apakah itu sesuatu yang penting dan perlu kita perhatikan atau masih merasa tabu dan jauh dari kehidupan kita? Kalau kesehatan mental memang harus diperhatikan sih, mental baik diri sendiri atau orang lain. Kalau kita membandingkan cara berpikir tak sekarang dengan diri tak 2 tahun yang lalu sebelum kuliah, perubahan terbesar apa yang paling kita sadari? Perubahan terbesar sih bukan jauh lebih dewasa sih, kayak memang beda lah pemikirannya waktu SMA sama sekarang. Kalau perubahan besarnya itu dari cara aku belajar. Kalau sekarang itu saya lebih cepatan untuk mengerti daripada waktu SMA. Sebenarnya sama-sama sih cepat, tapi lebih cepat yang sekarang gitu, karena kondisi mungkin mengharuskan cepat untuk mengerti dalam belajar. Bagaimana kita biasanya mengekspresikan perasaan sejak kecil? Apakah kita tipe yang terbuka atau cenderung menyimpan sendiri? Kalau kecil sih memang cenderung untuk menyimpan masalah sendiri, tapi mulai sekarang itu karena saya ketemu dengan teman-teman yang baik juga yang mau mendengarkan, jadi saya rasa kayak mulai bisa terbuka sama orang. Emosi apa yang paling sering dan paling kuat kita rasakan sejak tinggal jauh dari? Emosi apa yang paling sering dan paling kuat kita rasakan sejak baru-baru ini? Emosi yang paling sering saya rasakan itu apa ya? Kadang stres, kadang capek, terus berakhir nangis. Bagaimana cara kita mengatasi perasaan sedih, cemas, atau marah selama belakangan terakhir ini? Apakah kita punya cara-cara tertentu yang biasanya efektif? Yang paling efektif itu saya nonton, karena saya popers, jadi biasa nonton bias tuh selalu karena mereka lucu. Terus jadi biasa sama makan manis sama coklat, jadi kayak mengembali mood.
bagaimana kita mengelola dan memandang rasa takut seperti takut gagal, sendirian, takut mengecewakan pada saat ini. Kalau untuk mengelola rasa takut itu sebenarnya sama sih tidak terlalu mengerti toh, tapi karena banyak juga dukungan dari orang-orang yang terdekatku, jadi dia saya rasa kayak nggak apa-apa Jin, jadi kita tidak apa-apa Jin, nggak seperti orang lain, nggak apa-apa Jin, pencapaiannya kita nggak sama seperti orang lain. Jadi saya rasa kayak ya sudah sejalani saja semuanya. Pernah kita merasa mengalami fase di mana kita merasa hampa, tidak bersemangat, atau kehilangan makna dari apa yang sedang kita lakukan? Iya, sering sekali. Karena kebiasa itu kalau saya capek, kadang saya lepas semua apa yang saya kerjakan, terus biasa juga akhir-akhir ini memang saya rasa kayak biasanya kan saya anaknya kan suka nonton drakor, terus suka nonton K-pop, itu kayak sekarang sudah hampa, kayak nggak tahu mau bikin apa begitu, kayak hilang sparknya. Kita bilang hilang sparks, apakah ada alasan di balik itu atau kayak tiba-tiba saja? Kayak tiba-tiba begitu, kayak langsung nggak tahu, langsung. Ini terjadi sudah berapa lama? Nggak lama sih, tapi kadang-kadang saya suka rasa begitu. Kadang-kadang. Berarti ada tanda-tangan. Iya. Bagaimana kita merayakan atau mengakui keberhasilan kecil dalam hidup kita? Apakah kita tipikal yang mengapresiasi diri sendiri atau cenderung langsung melupakan dan maju ke tantangan berikutnya? Saya sering mengapresiasi diri sendiri, tapi biasa kalau saya sempat kasih reward sama diri sendiri, saya lanjut saja, saya hadapi lagi yang lain. Kayak nanti kalau sudah selesai semua baru saya reward sama diri sendiri. Kalau kita gambarkan kondisi emosional ke saat ini secara jujur dengan satu gambaran seperti apa yang muncul? Emosional ya, sampai sekarang saya masih nggak paham sih sama emosionalku sendiri, jadi kayak susah untuk digambarkan. Bagaimana kita menggambarkan kemampuan sosial sejak kecil? Apakah kita udah bergaul atau bagaimana? Udah sih bergaul. Bagaimana proses kita belajar memahami aturan tidak tertulis dan norma sosial di lingkungan kita? Apakah kita merasa ada bagian dari identitas seperti suku, agama, cara bicara, atau nilai-nilai tak yang harus kita sesuaikan dengan teman-teman tak? Ada banyak, karena teman-temanku sekarang kalau di perkuliahan kan orang dari suku-suku lain, jadi biasa hati-hati sih biasa bicara karena tidak ini dari suku. Bagaimana kita memposisikan diri tak dalam kelompok pertemanan? Apakah kita cenderung jadi inisiator, pengikut, pendengar, atau peran lainnya mungkin? Saya biasa jadi pendengar sih, lebih banyak jadi pendengar. Kenapa lebih suka jadi pendengar? Karena yang saya bilang tadi, teman-temanku kebanyakan itu, enggak semuanya sih sebenarnya, tapi ada teman-temanku biasa yang kayak kurang excited begitu kalau dengar orang lain cerita. Jadi saya rasa kayak dikasih begini, saya harus kasih, enggak boleh kasih begini kenapa, karena saya tahu makanya enggak baik gitu. Jadi saya lebih baik menjadi pendengar saja. Apakah kita pernah mengalami situasi di mana kita merasa tidak dipahami atau disalahpahami karena apa ya? Karena ada suatu hal? Sebenarnya pernah saya disalahpahami waktu SMP itu temanku nggak mau berteman sama saya
karena ada salah satu masalah, terus dia pikir saya ikut-ikut begitu. Jadi dia suruh temannya yang lain itu jangan nih teman saya, nggak usah nih katanya teman iya, karena dia tuh udah ikut-ikut dia. Padahal enggak, saya cuma karena berteman, karena ya maksudnya sanda seperti mereka begitu. Mereka hindari dia karena masalahnya, karena saya tidak ada masalah sama mereka. Jadi itu mempengaruhi emosional tak? Iya, sangat. Dulu itu sampai beberapa hari itu sampai nangis terus karena saya rasa nggak ada teman. Saya dijauhi karena saya berteman sama temanku yang ini. Apakah hal tersebut mempengaruhi cara berteman tak pada periode-periode selanjutnya? Iya, sampai sebenarnya waktu SMA itu saya takut nanti saya dapat teman lagi waktu kayak di SMP, tapi ternyata alhamdulillahnya teman saya itu baik-baik. Apakah kita mengalami diperlakukan berbeda dari teman-teman kuliah tak sekarang? Enggak sih, karena saya bodo amat sih. Jadi saya rasa jadi nggak ada salah satu yang dibedakan gitu, kayak sama semua aja. Apa kita dapat komunitas atau lingkungan sosial di mana kita benar-benar tuh merasa diterima dan menjadi diri sendiri? Kalau komunitas masih terakhir lingkungan sosialku sekarang alhamdulillah udah membaik dari SMP SD gitu. Kayak teman-temanku sekarang baik-baik, jadi berteman semua gitu. Jadi lingkungan sosial sekarang aman-aman. Aman-aman sekarang. Apakah dalam pertemanan itu tidak ada yang reminder atau men-trigger lagi dengan masa lalu tak? Sebenarnya ada, waktu ada masalah itu, jadi itu udah trigger masalah waktu SMP, ada tuh masalah presentasi itu tadi, tapi itu memang salah satu ke-trigger paling besar. Boleh diceritakan lebih lanjut, tapi sedikit saja, tapi kalau itu membuka luka lama tidak apa-apa di skip. Kenapa dengan trigger gitu? Kenapa dengan trigger? Karena saya rasa kayak saya saya dijauhi lagi begitu, baru saya tidak dikasih tahu apa salahku gitu. Jadi kayak saya bingung sama diri sendiri, sama diri sendiri. Oh mungkin saya yang salah, jadi dapet trigger lagi dengan masalah waktu SMP. Kejadiannya belum lama ini? Sudah lama sih, Sekitar berapa tahun? 2 tahun lalu. Apakah ada perbedaan sosial antara di SMA dan di perkuliahan? Beda sekali. Kalau di SMA itu orangnya, kalau di SMA menurutku karena kita di SMA itu kayak berteman semua, terus kondisi sosialnya juga baik. Tapi kalau di kuliah itu bedanya memang kayak circle gitu. Tapi di kelas itu berteman sih, tapi kadang ada memang namanya juga manusia, mungkin tidak baku cocok begitu. Tapi saya rasa kayak lebih banyak tidak baku cocoknya waktu kuliah begitu, kayak banyak yang saling ceritakan satu sama lain, terus juga bersirkel, jadi kondisi sosialnya itu memang berbeda jauh sekali. Apakah itu mempengaruhi kondisi mental tak, kondisi emosional tak?
sebenarnya tidak terlalu berdampak sih, karena saji-saji maksudnya masih bisa tangani begitu. Tapi tetap saya rasa kayak aneh sekali gitu, masih tidak mengerti kenapa bisa setimpang gitu. Apakah itu mengganggu aktivitas selama di kampus, keseharian di kampus? Enggak sih, hanya memang ada beberapa temanku juga yang kalau misalnya tidak satu circle, misalnya dapat kelompok, biasa mereka kayak tidak semangat pada tugas begitu, padahal kita sama-sama berteman sih. Kalau kita flashback ke belakang dalam perjalanan sosial sejak pertama kali kita bersosialisasi dari SD hingga sekarang, apakah pertumbuhan terbesar yang kita rasakan dalam cara kita berhubungan dengan orang lain dan dunia? Bisa dijelaskan secara spesifik bagaimana dari awal SD, SMP, SMA, hingga kuliah hubungan sosialnya? Kalau SD hubungan sosialku dengan orang lain itu karena SD sebenarnya sudah ada satu temanku yang kita berteman dari PAUD, jadi sangat terlalu sulit untuk bersosialisasi. Hanya waktu mulai kelas 5 itu memang ada masalah sedikit itu di kelas 5 sampai kelas 6, itu karena itu ada salah satu temanku yang obses sama saya, jadi terhambat sekali begitu, saya takut sekali karena dia orangnya buru-buru orang gitu, sampai sudah tidak wajar caranya bersentuhan dengan kita sentuh orang. Terus kalau di SMP, karena dari SD tadi itu saya dapat orang yang seperti itu, jadi di SMP itu saya takut sekali berteman sama orang. Saya takut nanti kayak saya ketemu orang seperti dia, apalagi laki-laki. Terus kalau SMP itu baik-baik sih memang, tapi first impressionku waktu SMP pertama kali memang ada satu cowok temanku sejengkel sekali, karena dari awal sampai kita masuk itu kan sudah ganggu orang, jadi saya rasa kayaknya saya nggak cocok. Tapi terus lama kelamaan juga saya berteman, ada temanku berteman, kita 3 orang dari SD. Terus waktu SMP itu saya rasa karena mereka mungkin ada teman barunya begitu, kayak terus mereka juga mungkin dalam masa transisi ya, jadi saya rasa tertinggal gitu, saya rasa tertinggal sekali dengan mereka. Terus kalau masalah yang lain enggak sih. Kalau SMP alhamdulillah juga, kalau soal akademik alhamdulillah saya mumpuni ji. Terus kalau SMA, kalau SMA ini di sini itu saya sudah rasa kayak senang berteman gitu, sudah mulai tidak takut berteman, sudah mulai tidak takut bicara sama orang, terus tidak takut berteman sama teman-teman cowok, karena alhamdulillah juga saya dapat temanku dari sana itu cowoknya baik-baik. Terus karena kebetulan kita dapat masa-masa COVID, jadi dulu itu belum terlalu kenal sih dengan teman lain, nanti kenal sekali itu kelas 2. Tapi kadang juga namanya anak-anak ya, jadi kita sering kayak ada bentrok masalah begitu, kadang ada masalah juga. Terus itu yang masalah temanku sampai kita nggak bicara kurang lebih setahun, tapi alhamdulillah di kelas itu kita sudah mulai bicara, mulai makan. Terus sampai sisa kalau kuliah tidak terlalu banyak sih yang berubah memang. Kalau kuliah hanya memang sedikit lebih dewasa saja. Itu tadi beberapa pertanyaan inti yang bisa dapatkan dari proses wawancara tadi kita, yang sudah kita ceritakan tadi. Apakah ada hal-hal penting yang belum diceritakan? Tidak. Ya, ada. Setelah kita berbicara cukup panjang hari ini,
bagaimana kita melihat diri kita sendiri dan ya bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Sebenarnya kalau melihat dari hasil wawancara yang tadi, yang pertanyaan-pertanyaan tadi, sebenarnya kayak cukup complicated. Mungkin diriku sendiri ini kayak lebih banyak kurang baiknya di diriku sendiri, mungkin harus lebih perhatikan lagi aku kesehatan mentalku, terus dari lingkungan orang, lingkungan sosialku, terus kesehatanku juga. Tapi saya rasa alhamdulillah lebih baik. Dari proses wawancara kita yang terbilang cukup lama ini, apa ada harapan dari Iya terhadap hasil dari wawancara kita pada hari ini? Kalau orang saya semoga jadi bahan tugasnya kita juga, terus diterima dengan baik sama dosennya. Terus terima kasih juga karena sudah bisa mungkin saya lebih terbuka dengan pertanyaan-pertanyaannya. Kayaknya itu diharapkan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saudari atas kesediaan dan waktunya telah menyempatkan waktunya pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena telah bersedia untuk mengikuti proses wawancara kita. Saya sangat mengapresiasi keterbukaan dia karena tidak mudah untuk bercerita panjang lebar, apalagi menggali masa lalu, flashback, dan membuka luka lama, terus membuat ke-trigger. Saya sangat mengapresiasi dan sangat berterima kasih kepada dia. Terima kasih juga sudah jujur selama proses wawancara. Saya berharap juga memberikan dampak yang lebih baik kepada saudari, kepada Iya. Oke, saya tutup proses wawancara kita pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan waktunya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.